Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini videonya ke-pending karena kemarin itu seperti yang Ibu sampaikan bahwa gak ada suaranya dong. Udah ngomong selama setengah jam lebih, tapi ternyata setelah Ibu upload ke YouTube, loh kok gak ada suaranya? Ya. Oke, baik, lanjut kita ke anggaran penjualan. Jadi sebelumnya kita itu udah nyinggung tentang master budget atau anggaran induk, yang dimana di dalam master budget itu ada 2 komponen utama penganggaran. Yang pertama itu teman-teman anggaran operasi, dan yang kedua adalah anggaran keuangan. Anggaran operasi itu ada apa aja? Ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran persediaan. Nah, kalau di anggaran keuangan itu terdiri dari anggaran kas, modal, neraca, dan laba rugi. Nah, masing-masing dari anggaran tadi itu akan kita bahas insya Allah bab per bab secara estafet dalam online dan offline. Oke. Kombinasi ya. Jangan lupa ini di resume, kemudian nanti disimak, ditulis benar-benar hitungannya karena nanti bakal ada latihan, insya Allah. Dan kalau kalian nggak paham cara perhitungannya, silahkan jangan malu, jangan sungkan bertanya di grup, gitu. Karena apa? Karena kalau kalian nggak bisa ngerjain, maka kalian nggak bisa ngerjain ujian. Karena kita hitung-hitungan terus kan. So, apa itu anggaran penjualan? Jadi kalau dalam sederhananya, anggaran penjualan itu adalah rencana pendapatan atau revenue perusahaan. Kita tuh menganggarkan atau kita tuh pengen perusahaan kita tuh dapat pendapatan tuh berapa, revenue perusahaan tuh berapa gitu. Nah, makanya itu dinamakan dengan anggaran penjualan. Nah, itu biasanya dibuat dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih, tergantung dari kebijakan perusahaan mau menyusunnya itu berapa. Tapi secara umum ya setahun gitu. Nah, anggaran penjualan itu adalah rencana pendapatan perusahaan. Perusahaan itu maunya berapa, lalu kemudian dirinci setiap bulan per bulan. Misalnya Januari dia pengen salesnya 25 juta. Kemudian Februari dia pengen 30 juta omsetnya. Sama ya. Bulan Maret naik lagi jadi dari 25, 30 jadi 35 dan seterusnya. Itu tergantung perusahaannya sendiri. Nah, kalau di dalam perusahaan bisnis, si anggaran penjualan ini tuh titik sentralnya, titik pusatnya. Titik pusat sebelum ngebuat anggaran-anggaran yang lain. Jadi kita harus tentukan dulu anggaran penjualan ini berapa karena dia akan mempengaruhi anggaran-anggaran yang lain gitu. Makanya penting banget kita mendahulukan anggaran penjualan. Jadi, teman-teman ada beberapa istilah dalam anggaran penjualan. Yang pertama, anggaran penjualan itu sendiri ya. Anggaran penjualan itu sendiri. Jadi, anggaran penjualan itu seperti yang tadi sudah kita bahas adalah taksiran hasil penjualan atau anggaran dari hasil proses taksiran menjual pada periode yang akan datang gitu. Nah, anggaran penjualan ini disusun dan dibuat oleh siapa? Oleh bagian penjualan dong. Nah, dalam hal ini adalah manajer penjualan. Nah, atau kalau mau lebih luas lagi itu dibuat oleh manajer pemasaran. Jadi isinya itu tertulis. Isinya tertulis, dinyatakan dalam angka dari produk yang akan kita jual pada periode tertentu gitu. Oke, berikutnya istilah berikutnya adalah menjual. Menjual itu
Itu ya yang nomor satu itu. Menjual itu adalah ya perusahaan atau penjual yang menyerahkan sesuatu barang kepada siapa? Kepada konsumen dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan dan saat tertentu. Gitu. Kalau penjualnya berarti orang yang melakukan proses kegiatan menjual barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Kalau penjualan adalah hasilnya. Menjual itu adalah prosesnya ya. Penjual itu adalah orangnya dan penjualan itu adalah hasilnya. Hasil dari penjualan itu. Kemudian ada potongan penjualan, diskon biasanya kita nyebut ya. Nah, ini potongan harga jual yang diberikan oleh si penjual kepada konsumen. Nah, biasanya ini diberikan dalam jumlah kalau ada pembelian dalam jumlah besar atau program perusahaan di momen-momen tertentu kayak hari raya, kemudian tanggal merah gitu ya. Oke, kemudian ada retur atau sales return, yaitu pengembalian barang. Dikembalikan karena barangnya rusak, cacat, yang nggak sesuai dengan keinginan pembeli, makanya di return gitu. Nah, lalu bagaimana cara menghitung penjualan bersih? Ini maaf, ini skip aja ya, lupa hapus. Oh, iya, Ibu ini setting ini untuk menjelaskan di kelas, makanya banyak hitung-hitungan yang nggak ada di sini gitu ya. Jadi gimana cara menghitung penjualan bersih? Kalian catat benar-benar ya. Jadi anggaplah penjualan kotor kita itu 1.500.000 ya. Penjualan kotor 1.500.000. Nah, ada yang namanya diskon atau potongan penjualan 10%. 10% dari 1.500.000 adalah 150.000. Cara ngitung 10% ini gampang banget. Jadi kalian cukup hilangin 0,1 dari angka yang ingin kalian cari 10%-nya. 1.500.000 dikurangin nolnya 1, maka menjadi 150. Maka 150 itu adalah 10% dari 1.500.000. Kemudian lanjut ya. Tadi penjualan kotornya 1,5 juta, diskonnya itu 10% dari 1,5 juta itu 150. Ada lagi retur atau pengembalian penjualan itu sebesar 200.000. Nah, diskon ditambah dengan retur itu dapatlah jumlah potongan dan retur sebesar 350.000. Jadi 150-nya ditambah 200.000, dapatlah dia 350.000. Nah, 350.000 ini mengurangi penjualan kotor. Penjualan kotornya 1,5 dikurangi 350.000. Dapatlah penjualan bersih sebesar 1.150.000. Ditulis ya. Kita lanjut ke kegunaan anggaran penjualan. Seperti yang tadi sudah kita singgung bahwa anggaran penjualan ini sangat penting banget untuk manajemen perusahaan. Karena apa? Karena sebagai dasar penyusunan anggaran-anggaran yang lainnya. Jadi kalau kita udah nyusun anggaran penjualan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menyusun anggaran-anggaran lainnya. Contohnya kayak anggaran biaya, laba, investasi. Karena apa? Karena kalau terjadi perubahan volume penjualan yang signifikan, itu akan mempengaruhi investasi pada modal kerja dan juga aset tetapnya. Gitu. Jadi selain bagi divisi pemasaran, anggaran penjualan ini bisa juga dijadikan pedoman kerja, juga evaluasi kerja, juga dapat dijadikan acuan untuk menyusun anggaran biaya pemasaran. Contohnya gini, katakanlah anggaran penjualannya itu ditetapkan sebesar 50.000. Biaya pemasarannya itu ditetapkan 10%. 10% dari
50.000. Berapa? 50.000 dikurangi 0,1, 5.000. Maka total biaya pemasaran itu diperoleh 5.000, 50.000 dikali 10%, yaitu 5.000. Nah, pada divisi bagian pemasaran tadi, jadi kan dia punya bagian-bagian lain tuh, kayak bagian promosi, distribusi, gudang, layanan. Nah, nantinya jumlah yang udah dianggarkan sebesar 5.000 tadi itu dibuat lebih terperinci lagi dengan alokasi ke masing-masing divisi yang dimiliki oleh perusahaan tadi, gitu. Paham ya? Kegunaan lainnya dari anggaran penjualan itu dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun anggaran biaya-biaya keseluruhan perusahaan, kayak laba kotor, laba operasi, dan laba bersih, atau biasa kita nyebutnya laba bersih itu earning after tax, serta anggaran investasi juga. Nah, contohnya lagi, anggaran penjualan itu udah kita tetapkan 50.000. Laba kotornya 40%. Kemudian laba operasinya 15%. Laba bersihnya 12%, serta dividen. Dividen itu adalah keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham itu sebesar 40% dari laba bersih. Maka anggaran HPP-nya, anggaran harga pokok penjualannya, anggaran biaya usaha, anggaran biaya lain-lain dan pajak, serta anggaran laba ditahan itu dapat dianggarkan juga. Nah, sayangnya Ibu lupa motoin tabelnya. Nanti akan Ibu share di grup, insyaallah. Jadi ada yang namanya tabel 2.1, kalian tandain aja. Jadi cara kerjanya kalian dengarkan dulu di YouTube, baru kalian cari tabelnya di grup ya. Tabel 2.1 anggaran penjualan dan perinciannya. Dan di sini ada hal yang menarik bahwa ketika perusahaan ingin meningkatkan laba penjualan, nah ini ada 3 cara. Ketika perusahaan ingin meningkatkan laba perusahaan, maka perusahaan itu bisa melakukan cara yang pertama meningkatkan kuantitas barang yang dijualnya. Bisa juga dengan cara menaikkan harga jual per unit barang yang akan dijual. Awalnya misalnya dia jual 50.000, dinaikin jadi 55.000 misalnya. Dan kalau memungkinkan juga bisa dipakai dua-duanya, keduanya tadi. Meningkatkan kuantitas juga menaikkan harga barang yang dijual. Nah, ada juga cara lain, strategi lain seperti menurunkan harga jual per unit barang yang dijual. Dengan harapan ketika harganya sudah turun, maka itu dapat mendorong minat beli dari konsumen terhadap barang yang kita jual. Gitu. Contoh soalnya adalah, contoh soalnya juga lupa nih ditulisin di sini. Contoh soalnya adalah, didiktein aja ya. Contoh soalnya adalah perusahaan hanya mampu menjual 1.000 unit barang dengan harga 50.000 per unit. HPP barang tersebut per unitnya itu 30.000. Nah, untuk meningkatkan laba penjualan, perusahaan itu meningkatkan harga jual yang tadinya 50.000 menjadi 55.000 per unit. Dan perusahaan juga dapat meningkatkan jumlah barang yang terjual menjadi 1.100 unit. Awalnya berapa tadi? 1.000. Nah, dengan meningkatkan harga jual dan juga meningkatnya jumlah barang yang terjual tadi, perusahaan ternyata dia juga dapat menekan harga pokok itu menjadi 25.000 per unit. Mantep nggak tuh? Awalnya HPP-nya adalah 30.000. Sekarang ditekan bisa menjadi 25.000 aja per unitnya. Nah, di wilayah lain, perusahaan punya strategi lain gitu. Jadi dilihat ternyata di wilayah itu daya beli masyarakatnya rendah karena
tingkat penghasilan per kapitanya rendah juga gitu misalnya ya. Orangnya banyak yang nggak masyarakat menengah ke bawah gitu. Nah, maka strateginya dia nggak bisa naikin harga jual. Maka yang dia lakukan adalah menekan harga jual atau menurunkan harga jual barang menjadi Rp45.000 per unit. Nah, akibat dari penurunan harga jual tersebut, ternyata setelah dijual harga barangnya 45.000 aja, ternyata minat beli masyarakat terhadap barang tadi itu naik, nggak tanggung-tanggung naiknya. Awalnya hanya mampu menjual 1.000 unit kan. Nah, setelah diturunin harganya, ternyata perusahaan itu bisa mampu menjual 1.500 unit gitu. Jadi pertanyaannya adalah hitunglah labanya. Jadi ada dua cara tadi yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu meningkatkan kuantitas dan harga. Maka cara ngitungnya gampang banget. Tadi harga per unitnya itu adalah 55.000, tinggal dikali dia terjualnya berapa? 1.100 unit. Maka laba kotornya dapatlah 60.500.000. Cara kedua adalah menurunkan harga. Dan ternyata bisa mampu meningkatkan jumlah barang yang terjual kan. Maka tadi 45.000 tinggal dikali harga terjualnya berapa? Setelah dikasih harga 45.000, laku terjual 1.500 unit. Maka dapatlah laba kotornya 67.500.000. Harga pokok barang semula itu 30.000 kan per unit, dikali 1.000 unit 30 juta. Jadi ini adalah tabel yang menunjukkan perhitungan untuk meningkatkan laba kotor penjualan. Jadi dari sini kalian bisa lihat bahwa cara terbaik untuk meningkatkan laba penjualan adalah yang pertama dengan cara meningkatkan kuantitas penjualan dan meningkatkan harga jual. Menaikkan harga jual 55.000 sehingga didapatlah laba kotornya 33 juta. Laba kotornya 33 juta. Lalu ketika kita menurunkan harga dan ternyata kuantitas barangnya menjadi naik, maka didapatlah dia laba kotornya menjadi 30 juta. Dibandingkan kita di harga awal. Awalnya kita hanya jual 50.000, kita jual dengan harga 50.000, terjual 1.000 unit, maka didapatlah laba kotornya 20 juta. Tentunya ini udah dikurangi sama HPP ya. Gitu. Di sini kita lihat, kalaupun harga pokoknya itu tetap menjadi, kalaupun di sini harga pokoknya tetap ya nggak jadi 27.500 tapi tetap 30 juta, maka perusahaan tetap akan saving gitu. Ini bentar. Jadi ini adalah simulasi ketika kita tadi mampu menekan HPP dari 30.000 per unit menjadi 25.000 per unit. Berarti 25.000 dikali penjualannya 1.100 unit. Dapatlah dia 27.500 juta. Nah, gitu juga 25.000 ini dikali 1.500. Dapatlah ini. Kalaupun naikin, dia nggak mampu menekan HPP, kalaupun dia nggak mampu menekan HPP, dia juga masih dapat, dia juga masih dalam
keadaan berlaba, masih dapat untung gitu. Jadi kalau dia 30.000 tetap HPP-nya dikali 1.500 itu kan 45 juta. Maka dia masih berlaba 22.500.000. Itu didapat dari 67.500 dikurangi 45 juta. 45 juta itu dapat dari mana? 30.000 dikali 1.500 gitu. Jadi totalnya dia tetap akan masih untung 22.500.000 gitu deh. Berikutnya minum dulu deh. Berikutnya kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Dari soal tadi teman-teman, itu kita bisa menyimpulkan bahwa seorang manajer penjualan itu harus mampu dan dapat menetapkan target penjualan yang harus dicapai. Ya kan? Nah, penetapan target yang harus dicapai ini tentunya harus rasional dan realistis. Rasional artinya ini, target penjualan itu harus dapat dijelaskan sebab-sebab mengapa harus mencapai dengan jumlah target yang udah ditetapin. Contohnya gini, kita tahu bahwa HPP itu 30.000 per produk. Maka kita harus menjual produk kita itu lebih dari 30.000. HPP tahu kan harga pokok penjualan. Artinya kalau kamu jual seharga 30.000 juga, itu kamu nggak akan dapat laba. Tapi itu kamu ada di titik break even point. Kamu nggak dapat laba, nggak dapat untung. Semoga dapat pahala di situ, gitu ya. Karena kita ini perusahaan bisnis yang ingin mendapatkan laba, maka kita harus menjual lebih dari 30.000 dari HPP-nya, gitu. Kemudian harus rasional dan realistis. Kalau realistis artinya target penjualan itu harus mampu dicapai oleh para tenaga penjual dengan dukungan sumber daya yang ada yang dimiliki oleh perusahaan. Katakanlah teman-teman bergerak di bisnis perusahaan, di bisnis restoran, di mana kalian menyediakan layanan delivery, delivery order, tapi kalian nggak memfasilitasi fasilitas untuk delivery makanan itu dengan baik. Contohnya, motor sih ada, tapi nggak ada mantel atau nggak ada mobil untuk operasional. Nah, maka itu akan menghambat ketika ada orang yang memesan pada saat hujan. Si drivernya ini harus banget nunggu hujan reda, baru nganter makanan ke konsumen. Konsumennya keburu kelaparan dan ngamuk gitu. Artinya apa? Nggak memuaskan konsumen. Salesnya jadi turun. Penjualan macam apa ini? Beli harus nunggu reda. Dan misalnya contohnya hanya menyediakan satu armada aja. Tapi pesanan deliverynya itu banyak banget. Akhirnya apa? Keteteran. Kalau orang udah keteteran, udah merasa dia kecewa, dia bakal males untuk repeat order. Gitu. Next, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama itu ada faktor pemasaran, ada kondisi pasar. Kondisi pasar ini kita lihat em, mencangkup apa aja sih. Kondisi pasar itu mencangkup luasnya pangsa pasar perusahaan itu. Apakah dia skala internasional, nasional, regional, atau hanya bersifat lokal aja. Jadi kita lihat kondisi pasarnya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah kondisi persaingan. Kita lihat kondisi persaingan perusahaan itu, apakah dia ada di pasar perfect competition, oligopoli, monopoli, atau monopolistik. Kalau monopoli, udah jelas. Dia perusahaan yang hanya dia aja yang ngejual barang itu di pangsa pasarnya. Atau dia di pasar persaingan sempurna.
banyak penjual, juga banyak pembeli. Nah, itu harus dilihat. Kemudian berikutnya adalah keadaan konsumen. Bagaimana sih selera konsumen? Apakah konsumen itu menyukai produk kita atau jasa kita? Baik itu kualitas produk, tingkat kebutuhannya, dan keterjangkauan harga juga harus kita lihat, teman-teman. Apakah mereka itu tergolong konsumen akhir atau konsumen industri? Kalau konsumen akhir ya berarti barang itu stop di dia aja dikonsumsi sendiri. Tapi kalau konsumen industri berarti barang itu diolah lagi oleh si pembeli kita gitu. Nah, kita harus lihat juga. Kemudian kondisi promosi dan distribusi. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam menginformasikan produk atau komoditinya kepada konsumen? Nah, gimana cara pendistribusiannya agar produk tadi sampai ke tangan konsumen? Nah, yang kedua adalah faktor keuangan atau modal kerja. Sejauh mana sih kemampuan modal kerja perusahaan dalam mendukung pencapaian target penjualan yang udah dianggarin? Untuk beli bahan baku, untuk bayar karyawan, untuk biaya overhead, promosi dan pemasaran, dan lain-lainnya untuk reparasi, pembelian mesin baru, dan sebagainya. Kemudian ada faktor ekonomis. Nah, ini hubungannya dengan meningkatkan laba atau rentabilitas. Jadi, yang perlu diperhatikan perusahaan adalah perusahaan kita ini mampu nggak sih meningkatkan laba, rentabilitasnya baik nggak sih gitu. Rentabilitas Rentabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam periode tertentu untuk menghasilkan laba. Dia tuh mampu menghasilkan laba berapa sih gitu. Oke, kita langsung ke soal lagi. Saat ini perusahaan hanya mampu menjual 1.000 unit dengan harga jual 50.000 per unit. Nah, harga pokok HPP dari produk tadi adalah 30.000 per unit. Beban usahanya 5 juta, modal yang diperlukan adalah 20 juta. Nah, perusahaan ingin meningkatkan penjualan jadi 1.500 unit. Maka modal usahanya juga meningkat dong menjadi 40 juta. Dan beban usahanya juga meningkat menjadi 21 juta. Nah, harga jual dan harga pokok itu nggak berubah. Harga jualnya tetap 50.000 per unit dan HPP-nya tetap 30.000. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan meningkatnya penjualan tersebut akan meningkatkan rentabilitas ekonomi bagi perusahaan itu? Baik nggak sih rentabilitasnya? Maka jawabannya adalah perhitungan yang semula, kita mampu menjual 1.000 unit dengan harga per unitnya itu 50.000 kan? Maka laba kotornya didapat 50 juta. Nah, HPP-nya itu adalah 1.000 unit dikali 30.000. HPP per barangnya itu 30.000. Maka HPP total HPP-nya dengan penjualan 1.000 unit itu adalah 30 juta. Maka didapatlah laba kotornya 20 juta. Beban usahanya berapa? Beban usahanya tadi 15. Beban usahanya 15 juta sehingga didapatlah laba usahanya itu sebesar 5 juta. Gitu. Nah, rentabilitas ekonominya adalah laba usaha, rumusnya ya, laba usaha dibagi modal usaha. Laba usaha kita dapat 5 juta tadi. Dibagi modalnya berapa? Modalnya 20 juta. Maka rentabilitasnya adalah 25%. Gitu. Itu rumusnya. Nah, berikutnya. Perusahaan perusahaan ingin eh, yang ini ya, yang setelah jualannya meningkat tadi, jualannya jadi 1.500 unit kan.
Maka dikali 50.000, maka dapatlah penjualan kotornya 75 juta. HPP-nya 1.500 dikali HPP per produk 30.000. Didapatlah HPP, total HPP-nya menjadi 45 juta. Laba kotornya berapa? Laba kotornya berarti 75 juta dikurangi 45 juta. Dapatlah dia 30 juta. Beban usahanya 21.000. Maka didapatlah laba usahanya, laba kotor dikurangi beban usaha menjadi 9 juta. Rentabilitas ekonominya berapa? Tinggal kalian hitung laba usaha dibagi modal usaha. Labanya 9 juta dibagi 40 juta. Maka sama dengan 22 juta. Kok 22 juta? Sama dengan 22,5%. Nah, di sini kalian bisa mengambil kesimpulan. Kok dia penjualannya naik tapi rentabilitas ekonominya turun? Dibandingkan dia hanya menjual 1.000 unit, itu rentabilitasnya baik 25%. Tapi kenapa kok setelah penjualannya naik, rentabilitasnya menjadi turun hanya 22,5%. Nah, kalau kita lihat secara awam, memang meningkatkan penjualan itu baik, apalagi diikuti juga dengan laba yang meningkat juga. Tapi kita sebagai manajer keuangan, itu harus jeli. Ada hitung-hitungan rasio, namanya rasio rentabilitas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa niat kita niat kita ingin meningkatkan penjualan. Rencana perusahaan untuk meningkatkan penjualan dengan menambah modal usaha itu perlu dikaji kembali. Karena apa? Karena rentabilitas ekonomis dari perusahaan tadi turun gitu. Efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba itu turun sebenarnya gitu loh. Ya, jadi bukan hanya kita lihat secara fisik, oh naik nih penjualan naik, labanya naik, nggak bisa kita lihat seperti itu. Kita menggunakan banyak rasio-rasio. Nah, ini rasio yang pertama, rentabilitas. Gitu, paham ya? Sepertinya tadi ada yang salah ya. Ini beban usaha sebulan bukan 5 juta nih, harusnya 15 juta. Ya. Jadi hitung-hitungannya seperti yang Ibu sampaikan barusan. Lalu faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi anggaran penjualan? Kita lanjut, ada yang namanya faktor teknis. Faktor teknis itu yang pertama ada kapasitas terpasang. Kayak jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan apakah mesin-mesin dan alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan itu mampu memenuhi target penjualan yang udah dianggarkan. Jangan sampai kita main nganggar-nganggarin aja, nganggar penjualan, tapi ternyata nggak didukung sama mesin-mesin dan alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan kita. Kita menganggarkan harus menjual 5.000 donat per hari, tapi nggak didukung oleh mixer yang berkemampuan tinggi untuk ngadon. Dia hanya pakai mixer manual. Ya gempor dong. Dan itu nggak bisa memenuhi gitu loh, maksa gitu loh kan. Terus yang kedua adalah bahan baku dan tenaga kerja. Nah, perusahaan untuk mendapatkan bahan baku ini mudah nggak? Terus harganya murah nggak? Terjangkau nggak? Gitu. Jangan sampai kita jualan tapi ternyata bahan bakunya ini sangat-sangat langka, harus diekspor dulu dari kutub utara misalnya. Terus bagian ke tenaga kerja. Apakah tenaga kerja SDM yang kita miliki ini punya kemampuan untuk memproduksi dan memasarkan produk kita gitu. Jadi kita harus ngelihat juga nih SDM yang kita miliki, baru SDM yang kita miliki kapasitasnya, baru kita bisa menganggarkan suatu anggaran penjualan gitu. Nah, faktor berikutnya adalah banyak ya faktornya ya, berarti nggak hanya satu dua aja faktor yang mempengaruhi faktor anggaran penjualan dalam kalian nanti membuat anggaran penjualan, tapi ada banyak faktor. Berikutnya ada faktor kebijakan perusahaan.
Misalnya perusahaan tuh pengen buat produk yang original, yang terbaik. Ini kebijakan perusahaan yang tentunya dia nggak mau menggunakan bahan-bahan KW atau dia nggak mau ngejual barang-barang KW gitu. Kalau dia kalau dia udah pengen hanya ngejual barang-barang ori ya jangan sampai perusahaan meleset atau orang-orang yang di bawahnya itu meleset menjual barang ori. Menjual barang KW. Contoh lain kebijakan perusahaan itu, teman-teman, ketika perusahaan itu nggak pengen memperluas pabrik. Walaupun dari kacamata manajemen, kalau kita memperluas pabrik itu kan dampaknya bisa menguntungkan perusahaan kan. Tapi karena ada satu kepentingan nih, ternyata usut punya usut perusahaan ini adalah perusahaan keluarga. Yang mana kalau dia dipandang dari segi kepemilikan dari keluarga ini tadi, kalau dia memperluas pabrik, ini artinya akan ada pemilik atau modal baru yang bukan keluarga masuk di perusahaan itu. Hal itu kalau terjadi akan mengakibatkan ruang gerak pihak keluarga itu menjadi terbatas dengan adanya kepemilikan dari pihak luar. Nah, dia terbatas juga dalam hal penyusunan anggaran dan kebijakan-kebijakan lainnya. Gitu dong. Berikutnya ada faktor perkembangan penduduk. Contohnya, peningkatan kelahiran itu juga dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain dari produk yang mungkin relevan yang kita jual gitu. Kita jual pakaian bayi misalnya, tapi rata-rata penduduk di situ nggak ada bayi, nggak ada tingkat kelahirannya itu rendah, maka kalian salah tempat jualan di situ gitu. Contoh gampangnya gitu. Terus kalau faktor kondisi negara, termasuk juga faktor politik, sosial, budayanya, pertahanan, keamanan, ya. Misalnya kita jualan di kondisi yang nggak aman, sering terjadi konflik atau perang di daerah tadi atau di negara tadi. Nah, itu tentunya dapat menghambat barang yang dijual karena harus melewati pemeriksaan yang ketat, bahkan nggak menutup kemungkinan nanti terjadi perampasan, juga akan terjadi kecelakaan perang dan lain-lainnya. Nah, ke semua faktor-faktor tadi, ada 7 tadi, itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan dalam penyusunan anggaran penjualan perusahaan. Gitu. Yang mana dalam menentukan anggaran penjualan tadi, perusahaan membuat yang namanya forecasting, peramalan penjualan. Dah itu aja bab yang ini. Jadi ada 2 YouTube ya, 2 penjelasan YouTube. Ini yang pertama, yang kedua setelah ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.